pesan buat Anies Baswedan, ya. Kenapa gua nggak nyebut bapak? Karena lu bukan siapa-siapa. Bukan siapa. Lu cuma begundal. Lu cuma tukang ngeyel, pemecah belah bangsa. Nah. Mengujar kebencian. Paham lu? Kasih paham, Lu Bang. hari ini harus segera minta maaf dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih dari 96 juta rakyat Indonesia. Dengan berakhirnya sidang putusan MK yang menolak gugatan dari 01 dan 03, jelas mutlak bahwa demokrasi sudah berjalan dengan baik. Jadi rakyat senang dipimpin oleh orang yang gak banyak bacot kayak lu, orang yang bisa kerja, bukan kayak lu ngomong doang tapi gak bisa kerja. Kayak lu, ya, lu jadi gubernur Jakarta aja gak becus lu mau mimpin Indonesia. Sorry. Dan terkhusus buat anak abah, lu pada tobat, paham lu? Kasih paham, Bang. Lu akuin Presiden Prabowo dan Gibran adalah presiden terpilih, ya, bukan kaleng-kaleng. Paham? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya MK menolak segala gugatan yang diajukan oleh paslon 01 dan paslon 03. Itu artinya Bapak Prabowo dan Mas Gibran resmi dan sah menjadi pemenang Pilpres tahun 2024. Yes, hore. Setelah pelantikan tanggal 20 Oktober nanti, saya doakan agar Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang amanah, yang jujur dan ikhlas melayani rakyat Indonesia. Semoga Bapak Prabowo dan Mas Gibran menunaikan segala janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk memajukan Indonesia dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan menunaikan segala janji-janjinya. Saya sangat senang dan bahagia. Karena apa? Perjuangan saya selama ini ngomel-ngomel di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook tidak sia-sia. Saya mengedukasi masyarakat kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak curang, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu jujur, kemenangannya hasil dari kedaulatan rakyat dan kehendak rakyat, tidak sia-sia. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih untuk seluruh penonton yang sudah menonton konten-konten saya. Saya yakin kemenangan Prabowo Gibran adalah kemenangan kita semua. Semoga sukses selalu untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita semua sebagai rakyat Indonesia juga sukses. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mengucapkan selamat kepada kita semuanya para pendukung Prabowo Gibran. Banner ini masih saya pajang di warung saya. Ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang telah mewujudkan impian kita semuanya, yang dimana Prabowo Gibran akhirnya menang. Dan mudah-mudahan nanti konsepnya dua hari atau 3 hari setelahnya kita akan bagi-bagi kebahagiaan untuk teman-teman di panti asuhan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik dan minimal ini adalah kebahagiaan kita semuanya. Buat teman-teman sekali lagi selamat atas kemenangan Prabowo Gibran. Kita tidak kita tidak sia-sia mendukung selama ini dengan penuh dengan semangat yang luar biasa. Saya nggak bisa berkata banyak, tapi inilah kita Prabowo Gibran, kita menang 1 putaran. MK resmi menolak gugatan 01 dan 03. Itu artinya Prabowo Gibran segera dilantik Oktober mendatang. Itu artinya yang punya utang semakin kebingungan. Itu artinya kedaulatan rakyat tidak bisa diganggu-gugat. Salam akal waras menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Salam. Dor. Yeay. MK sudah ketok palu dan finally menolak gugatan dari pemohon 1 dan pemohon 2. Artinya Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024 dan nanti akan dilantik di bulan Oktober.
Dan buat pendukung 01, 03, semoga bisa legowo. Kalian sudah memakai hak kalian untuk membawa sengketa Pilpres ini di MK, dan MK sudah membuat keputusan bahwa gugatannya ditolak. Jadi semoga kalian semuanya bisa legowo dan tidak ada lagi narasi-narasi buruk, narasi-narasi jelek gitu ya. Dan kita tinggal sama-sama menanti Prabowo Gibran dilantik gitu. Jadi udahlah, emang gak capek kan? Capek tahu. Alhamdulillah ya, udah ketok palu Hakim MK. Bisa bobok tenang, manis, sejahtera kitanya. Tapi ada yang statement ngarep tuh, berharap batal jadi oposisi. Katanya, sesungguhnya kita itu bukanlah musuh, tetapi kita hanya lawan politik. Dan itu wajar saja terjadi. Ketika berpolitik kita saling serang, biasa saja. Sesungguhnya kami adalah teman demokrasi yang suatu saat tinggal tunggu waktunya kita akan bertemu dan membicarakan hal-hal kedepannya seperti apa. Nambah aja persoalan baru. Anak Papa Jenderal semua sudah pada diam, akhirnya nyinyir lagi. Udah berusaha manis, udah berusaha kalem-kalem, udah berusaha jadi orang bener, nggak mau nemen-nemenin dosa. Tapi kalau melihat seperti ini, ya gimana? Ente gak takut sama pendukung-pendukung ente bah? Di depan kamera ente bicaranya lain, di belakang komandonya lain. Tuh pendukung masih demo-demo, bersatu mungkin dengan kubu Ino buat gugat di TPUN. Mereka udah berdarah-darah loh. Puasa ini mereka kagak puasa, giling aja yang bulan puasa siang-siang terik hanya untuk teriak-teriak ente jadi presiden, menang. Itu urusan kalian. Mereka udah dukung mati-matian, udah batal-batalin puasa, udah maki-maki, udah teriak-teriak, ente batal jadi oposisi. Ih, wadidaw. Lalu untuk Cak ganjel. Kak leren ngasih ide-ide leren negatif terus. Kenapa? Begitu takutkah kepada Prabowo dan Gibran? Kenapa? Korupsi akan napasnya tinggal atu-atu, entar mengkis. Itu yang ente takutin. Kaki tangan ente yang pada korup-korup bakal dicancang. Udah ditoto. Hush, tuh, leren. Jangan jadi troublemaker terus. Dan khusus untuk Bapak Jenderal, mohon untuk tidak melibatkan mereka yang kalah di dalam pemerintahan. Nggak pakai rangkul-rangkulan, Pak. Udah cukup. Politik itu memang kotor, politik itu adalah taktik. Tapi anak-anakmu dan pendukungmu tidak terima. Kami muak, kami jijai. Masih banyak orang cerdas, masih banyak orang baik yang berjuang untuk Anda dan Gibran. Mohon untuk mengipatno mereka yang sekarang cari-cari kedudukan, melipir-melipir mendekati Anda ya. Begini cara kipatno. Sekian dan terima kasih.